Evelyn dan Syafutri Sihaan dengan NIM 6103250002. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil UAS saya pada mata kuliah PBO yang diampu oleh Bapak Supriya SST MKOM. Nah, jadi kali ini saya membuat aplikasi atau web perpustakaan yang dibuat menggunakan Flutter sebagai framework dan menggunakan bahasa pemrograman Dart dan juga menggunakan Hive sebagai database lokal. Nah, jadi pada aplikasi ini saya akan menerapkan konsep CRUD dan beberapa konsep OOP seperti inheritance dan juga abstraction. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dan step file di dalam web yang saya buat kali ini. Yang pertama itu ada pubsec YAML. Nah, jadi file ini tuh merupakan file konfigurasi utama pada project Flutter. Nah, di dalam file ini tuh terdapat informasi mengenai nama projectnya serta package yang dibutuhkan. Nah, juga di aplikasi ini saya menambahkan package Hive dan Hive Flutter agar aplikasi ini dapat menyimpan data buku secara lokal. Tanpa file ini, package yang digunakan pada aplikasi ini tuh tidak dapat dijalankan. Lanjut, di sini ada MindDart, di mana MindDart ini merupakan titik awal saat aplikasinya berjalan. Jadi pada file ini saya melakukan inisialisasi database Hive, kemudian membuka box dengan nama node sebagai tempat penyimpanan data. Setelah itu, saya akan mengatur tema aplikasi dan menampilkannya di homepage sebagai halaman pertama yang akan muncul ketika aplikasinya nanti atau webnya nanti dibuka. Lanjut, kita masuk ke data model Dart. Nah, jadi di sini tuh berisi kelas data model yang akan saya gunakan sebagai parent class atau parent class. Di dalamnya hanya terdapat atribut ID yang nantinya akan diwariskan ke kelas lain. Pada bagian ini, saya menerapkan konsep inheritance karena kelas node akan mewarisi atribut dari ID kelas data model. Sehingga nanti saya tidak perlu membuat atribut tersebut secara berulang. Lanjut kita masuk ke NodeDart. Nah, di NodeDart ini merupakan model yang akan saya gunakan untuk menyimpan seluruh data buku yang ada di web kali ini. Data yang disimpan meliputi kode buku, judul buku, pengarang, tahun terbit, penerbitnya, jumlah halaman, nama peminjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, serta status bukunya. Selain itu juga terdapat fungsi toMap dan fromMap yang digunakan untuk toMap and fromMap yang dimana nanti itu dia digunakan untuk mengubah objek menjadi map dan sebaliknya sehingga data yang dapat disimpan tadi itu bisa diambil kembali dari database Hive. Nah, file ini juga menerapkan konsep inheritance karena kelas node merupakan turunan dari kelas data model. Lanjut di sini ada database service Dart. Nah, jadi file ini tuh merupakan abstrak kelas yang berisi deklarasi beberapa metode seperti insert, update, delete, dan getNodes. Nah, pada file ini saya menerapkan konsep abstraction karena hanya mendefinisikan metode tanpa memberikan isi programnya. Jadi nanti implementasinya dari metode tersebut akan dilakukan pada kelas DBHelper. Lanjut ke DBHelper. Jadi nanti di DB Helper ini berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dengan database atau penghubung si web tadi dengan database Hive. Pada file ini terdapat implementasi dari metode yang ada pada database service, yaitu menambahkan data bukunya dan menghapus si data bukunya. Selain itu, saya juga menambahkan penyimpanan data peminjaman seperti nama peminjam, terus habis itu tanggal pinjamnya, tanggal kembalinya, serta si status bukunya. Jadi nanti dengan adanya file ini tuh seluruh proses CRUD pada web ini tuh bakal berjalan dengan baik. Lanjut ke form page Dart. Nah, file ini tuh digunakan sebagai halaman untuk menambahkan dan mengedit si data buku. Jadi nanti di halaman ini pengguna dapat mengisi data buku seperti kode bukunya, judul bukunya, dan lain-lain. Selain itu, saya juga menambahkan fitur peminjaman, yaitu tanggal yang berisi tanggal pinjam, tanggal kembali, dan juga sih status bukunya. Habis itu tanggalnya dipilih menggunakan date picker, sedangkan status buku dipilih menggunakan drop down. Saya juga membuat validasi sehingga apabila status buku dipinjam, maka data peminjaman itu wajib diisi. Sebaliknya kalau status bukunya tersedia, jadi data peminjaman itu nggak perlu diisi. Lanjut kita ke homepage Dart.
Jadi di homepage Dart ini tuh halaman utama aplikasi yang akan menampilkan seluruh data buku yang telah tersimpan di database. Datanya ditampilkan menggunakan widget card agar tampilannya lebih menarik dan mudah dibaca gitu. Jadi pada halaman ini pengguna dapat menambahkan data barunya, mengedit data, menghapus data, serta melihat status buku apakah masih tersedia atau sedang dipinjam. Dan juga saya membuat konfirmasi sebelum data dihapus agar tidak terjadi kesalahan. Oke, lanjut. Kita akan uji coba website yang sudah saya buat. Nah, jadi tadi di sini sudah saya isi. Di sini sudah ada satu data, buku judul buku Laskar Pelangi. Di sini bisa kita edit. Contohnya kita mau mengedit. Nah, di sini tuh ada kode bukunya. Habis itu ada judul buku, habis itu ada pengarang, tahun terbit, habis itu ada penerbitnya. Setelah itu ada jumlah halaman, nama peminjam. Nah, jadi nanti kalau misalnya buku ini dipinjam, dia tuh wajib mengisi nama peminjam, tanggal kembalinya. Habis itu sama si status bukunya, dia tersedia atau dipinjam. Habis itu kita simpan. Coba ya kita tambahkan data buku di sini. Misalnya kode bukunya BK 0002, judulnya Dilan 1990. Pengarangnya Pidi Baik. Pidi Baik. Tahun terbitnya tahun 2014. Penerbitnya Pascal. Muhammad 300. Tidak, misalnya kita memasukkan nama peminjam, namanya Relin, misalnya tanggal. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, jadi waktu mau milih tanggal peminjamannya itu kita pakai date picker. Jadi kita nggak perlu ketik ulang, jadi kayak kita tinggal pilih aja. Misalnya dia meminjamnya tanggal 12, habis itu tinggal kita okekan saja. Otomatis di sini terisi tanggal 12 bulan 7 tahun 2026. Nah, tanggal kembalinya juga sama, kita menggunakan date picker. Jadi misalnya tanggal kembalinya di tanggal 15. Itu kita okekan. Jadi dia langsung otomatis dia tanggal pinjam dan tanggal kembalinya gitu. Nah, di sini karena status bukunya dipinjam, otomatis ini berubah menjadi dipinjam. Habis itu tinggal kita simpan. Nah, di sini jadi kan di sini konsep create-nya berhasil juga, konsep update-nya berhasil. Untuk update kita misalnya kita edit, seperti ini kan tadi bisa diedit juga kalau misalnya mau dihapus. Nah, nanti di sini ada konfirmasinya. Apakah Anda yakin ingin menghapus data buku ini? Jadi dia konsep CRUD-nya berhasil. Jadi dari pembuatan aplikasi ini saya dapat memahami bagaimana cara membuat aplikasi CRUD menggunakan filter dan dengan database Hive. Saya juga belajar menerapkan konsep OOP khususnya inheritance dan abstraction serta memahami bagaimana data disimpan, ditampilkan, diubah, dan dihapus melalui aplikasi. Nah, dengan adanya fitur status buku dan data peminjaman, aplikasi atau web yang saya buat ini menjadi lebih sesuai dengan konsep perpustakaan sehingga dapat membantu proses pengelolaan data buku secara lebih mudah dan terstruktur. Karena kalau misalnya ada orang yang ingin meminjam buku tuh, kita akan menambahkan data buku mana yang dipinjam gitu, dan dia akan muncul di homepage-nya gitu. Jadi kode bukunya terlihat, status bukunya dipinjam atau tidak, terlihat juga jumlah halamannya, siapa penerbitnya, judul bukunya, dan lain-lain. Oke, jadi demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai aplikasi perpustakaan yang telah saya buat. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pada web yang saya buat. Semoga video penjelasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Sekian dan terima kasih.